Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartika dengan NIM 5020016. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan model pengembangan kurikulum. Oh ya Jessica, kemarin mata kuliah telaah kurikulum kita bahas tentang apa ya? Oh ya, minggu kemarin kamu gak masuk ya? Kita bahas tentang apa ya? Oh ini, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Lanjutan dari yang kemarin, perubahan dan perbedaan kurikulum gitu. Iya, aku gak masuk. Kamu bisa tolong jelasin apa saja prinsip dan model pengembangan kurikulum itu? Jadi, prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang dianggap penting yakni prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum, harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini ada relevansi internal dan relevansi eksternal. Kemudian, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini merupakan kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku dan tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Nah, di prinsip ini memiliki dua sisi, yakni fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Kemudian ada yang namanya prinsip kontinuitas. Jadi prinsip ini perlunya penjagaan antara keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya, prinsip efektivitas merupakan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu, efisiensi merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Nah, itu dia prinsip umum dari pengembangan kurikulum. Sekarang, aku jelasin tentang model pengembangan kurikulum ya. Pertama, ada model Taylor. Menurut Taylor, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum ini, yaitu berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan berhubungan dengan evaluasi. Kemudian ada model Tabah. Secara umum, model kurikulum kan dikembangkan secara deduktif, tetapi kurikulum yang dikembangkan oleh Tabah ini menggunakan cara pengembangan induktif. Oleh karena itu, dinamakan model terbalik. Pengembangan model ini diawali dengan melakukan percobaan dan penyusunan teori, serta diikuti dengan tahapan implementasi. Kemudian ada model Bauscham. Bauscham mengemukakan ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum, yakni menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum, kemudian menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, lalu menetapkan prosedur yang akan ditempuh, yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta menetapkan evaluasi, lalu implementasi kurikulum, dan terakhir melaksanakan evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Kemudian ada model Nicholas menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Lalu ada model Dynamic Skillback, yaitu model pengembangan kurikulum pada level sekolah, yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada model administrasi, yaitu model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. Kemudian pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak sekali muncul dari pejabat yang berwenang. Dan masih banyak lagi model pembelajaran lainnya. Terima kasih ya Jessica sudah menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Sekarang aku sudah paham.